Mamenku, gimana kabarnya para maniak bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya kan? Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di channel Maniak Parley. Di channel Maniak Parley ini akan berbagi berbagai tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over-under ya Mamenku. Dan ada juga di bola jalannya. Tapi itu yang bagi Mamen yang sudah bergabung di grup WA dan di Telegram. Nah Mamen-Mamenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan satu lagi ya Mamen-Mamenku yang paling penting, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar Mamenku tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke ya Mamen-Mamenku, langsung saja kita masuk. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, kita mau nge-review build konten kita yang kemarin ya Mamenku. Oke, kita langsung saja ya Mamenku. Oke Mamenku, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Nah di match pertama FC Nordsjælland bertemu dengan Partizan Beograd. Di sini skor akhirnya 5-0 dimenangkan oleh Nordsjælland. Untuk diprediksi video kita kemarin, handicapnya saya menyarankan ambil Nordsjælland dengan pur 3/4. Untuk di over-under kita ambil di over, prediksi skor 3-1. Nah Mamenku, untuk di pertandingan tadi malam Nordsjælland menggila ya Mamenku, meraih kemenangan dengan skor telak. Nah di match kedua Dinamo Kiev bertemu dengan Besiktas. Di sini skor akhirnya 2-3 dimenangkan oleh Besiktas. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Dinamo Kiev dengan nahan 1/4. Untuk di over-under kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 2-1. Nah Mamenku, untuk handicapnya kita loss, untuk di over-undernya kita win. Di match ketiga BK Häcken bertemu dengan Aberdeen. Di sini skor akhirnya 2-2. Untuk di handicapnya kemarin saya menyarankan ambil BK Häcken dengan pur setengah. Untuk di over-under kita ambil di 2,3/4 untuk over, prediksi skornya 3-1. Nah Mamenku, untuk di handicapnya kita loss, untuk di over-undernya kita win. Nah dan di match keempat Ludogorets Razgrad bertemu dengan Ajax. Di sini skor akhirnya 1-4 dimenangkan oleh Ajax. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Ajax Amsterdam dengan pur 3/4. Untuk di over-under kita ambil di 2,3/4 untuk over, prediksi skornya 1-3. Nah untuk handicap dan over-undernya di match keempat ini kita full senyum ya Mamenku. Nah Mamenku, untuk diprediksi video kita kemarin paling bagus ini hari ya Mamenku. Kenapa saya bilang ini paling bagus? Karena untuk di handicapnya kita 2 loss, dan untuk di over-undernya kita full senyum semua ya Mamenku. Nah bisa Mamen lihat untuk di build konten tadi malam saya pasang. Damn. Nah di sini bisa Mamen lihat untuk di build konten kita tadi malam full senyum semua ya Mamenku, karena di sini over undernya kita win ya kan Mamenku. Nah di sini bisa Mamen lihat sendiri ya kan. Bagi yang sudah menonton video kita kemarin, pasti saya yakin Mamen pada profit semua ya Mamenku. Oke Mamenku, kita lanjut ke build lainnya dan di single bet yang kita pasang. Damn, ini lagi Mamenku untuk di build satu lagi, dan untuk di single betnya kita meledak-meletup, terkuras lah pokoknya, berangkasnya bandot ya kan Mamenku. Nah untuk di build sorenya di match pertama saya ada pasang Sutherland Sak U20 bertemu dengan Blackton City Demons. Di sini saya ambil over di 3/4, skor akhirnya 3-1, jadi di sini kita win. Di match keduanya Malaysia U23 bertemu dengan Vietnam U23. Di sini saya ambil over di 2, skor akhirnya 1-4 dimenangkan Vietnam. Jadi di sini kita win. Dan di match ketiganya Indonesia U23 dengan Thailand U23. Di sini saya ambil Indonesia dengan nahan 1 Mamenku, skor akhirnya 1-3 dimenangkan oleh Indonesia. Indonesia harga mati ya kan Mamenku. Nah dan untuk di single betnya di sini di handicap dan over under Indonesianya saya ambil Indonesia di nahan 3/4. Sedangkan untuk di single bet kedua Indonesianya saya ambil over di 2,3/4 ya Mamenku. Di sini kita full senyum, full bahagia Mamenku. Dan untuk di single bet kontennya tadi malam, untuk di single bet pertama BK Häcken dengan Aberdeen, di sini saya ambil over di 3/4. Kita win ya Mamenku, skornya kan tadi udah tahu ya kan Mamenku, 2-2. Nah untuk di single bet konten yang keduanya kita loss Mamenku, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa Mamenku, di single bet yang kita loss ini bisa menutupi single bet 3 yang kita profit CP meledak-meledup ya Mamenku. Pokoknya untuk diprediksi video konten dan di build sorenya kita
profit momenku. Oke momenku, kita langsung masuk ke share-sharean di grup WA. Nah momenku, di sini bisa main lihat untuk di share-sharean grup WA. Di build sorenya saya ada nge-share di jam 15.08 dan di single bednya juga di jam 15.09. Nah untuk di build kontennya saya ada nge-share di jam 21.18, single bednya juga di jam 21.18. Nah di sini bisa main lihat sendiri ya momenku untuk di share-sharean grup before-nya. Nah langsung saja kita masuk ke afternya. Mohon keren kan momenku, untuk di afternya kita pada profit lah pokoknya. Nah untuk di member-member yang sudah bergabung pasti merasakan ajibnya prediksi dari Maniak Parlay ya kan momenku. Oke momenku, kalau gitu bagi mamen-mamen yang berminat bergabung di grup WA bisa langsung saja mamen cek kolom deskripsi di bawah momenku. Jangan sampai menyesal, buruan gabung momenku. Oke momenku, ditunggu. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya. Nah, di match pertama dari La Liga Spanyol yang mempertemukan Las Palmas dengan Real Sociedad. Di match kedua dari Bundesliga Jerman yang mempertemukan RB Leipzig dengan VfB Stuttgart. Di match ketiga dari Premier League Inggris yang mempertemukan Chelsea dengan Luton Town. Dan di match keempat dari Ligue 1 Prancis yang mempertemukan Nantes dengan Monaco. Langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Nah di match pertama Las Palmas bertemu dengan Real Sociedad. Dari segi klasemen sementaranya di sini bisa melihat Las Palmas berada di peringkat 14 dengan 2 pertandingan meraih 1 poin. Sedangkan untuk Real Sociedad berada di peringkat 13 dengan 2 pertandingan meraih 2 poin. Kita masuk ke statistiknya momenku. Nah dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Las Palmas ada Dali Singraven, Fabio González dan Alberto Molero. Sedangkan untuk Real Sociedad ada Mikel Merino, John Ander, Aritz, Martin Merkuelens dan Andre Silva. Oke, kita masuk di 5 match terakhir. Las Palmas berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Real Sociedad berhasil meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri. Nah di sini bisa mamen lihat secara head to head 5 match terakhir 2 tim ini bertemu. Las Palmas berhasil meraih 1 kali kemenangan, sedangkan untuk Real Sociedad berhasil meraih 3 kali kemenangan dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah di sini bisa mamen lihat Real Sociedad diunggulkan 3 kali kemenangan yang momenku. Kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah di sini bisa melihat handicapnya Bandar menyediakan setengah, seperempat, 3/4 dan leg-legan. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 2, 2/4, 1 3/4 dan 1 setengah. Nah momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Real Sociedad dengan pur seperempat. Untuk di over under kita ambil di 2 untuk over, prediksi skornya 1-2 untuk kemenangan Real Sociedad. Nah momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Real Sociedad, karena kita lihat secara statistik 5 matchnya dan secara head to headnya Real Sociedad lebih unggul ya momenku dan lebih baik bermainnya. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Real Sociedad mampu meraih kemenangan di kandangnya Las Palmas. Oke, kita masuk ke match yang kedua. Di match kedua RB Leipzig bertemu dengan VfB Stuttgart. Dari segi klasemen sementaranya di sini bisa melihat RB Leipzig berada di peringkat 11 dengan 1 pertandingan meraih 0 poin, sedangkan untuk Stuttgart berada di peringkat 1 dengan 1 pertandingan meraih 3 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk RB Leipzig ada Peter Gulaksi, Benjamin Sesko, El Kadele, Timos Klik, Kaden Clark dan Amadou Haidara. Sedang untuk Stuttgart ada Fabian Bredlow, Josafat Noman, Dennis Undap, Thomas Castanaras, Nicolas Narti dan Laurin Uric. Oke, kita masuk ke 5 matchnya. Nah di 5 match terakhir RB Leipzig berhasil meraih 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Stuttgart berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Nah di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir 2 tim ini bertemu, RB Leipzig berhasil meraih 4 kali kemenangan dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah di sini RB Leipzig terlalu tangguh untuk dilawan Stuttgart yang menurutku. Kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 1/4, 1/1 dan 3/4. Untuk di over undernya Bandar menyediakan 3, 3/4, 2 3/4 dan 3,5. Nah momenku di sini untuk handicapnya saya menyarankan ambil Stuttgart dengan nahan 1/4. Untuk di over under kita ambil di 3 untuk over, prediksi skornya 2 sama. Oke momenku, kenapa di sini saya menyarankan ambil
Stuttgart karena kita lihat di match-match terakhirnya Stuttgart lebih baik ya momenku daripada RB Leipzig, sedangkan RB Leipzig di match terakhirnya mengalami kekalahan. Jadi untuk di pertandingan nanti malam saya yakin Stuttgart mampu meraih kemenangan ya momenku, atau juga bisa seri. Oke, kita lanjut ke match yang ketiga. Nah, di match ketiga Chelsea bertemu dengan Luton Town. Dari segi klasemen sementaranya di sini bisa melihat Chelsea berada di peringkat 15 dengan 2 pertandingan meraih 1 poin, sedangkan untuk Luton Town berada di peringkat 17 dengan 1 pertandingan meraih 0 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, di sini bisa melihat dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan. Untuk Chelsea ada Reece James, Mikhailo Mudryk, Trivo Koloba, Karnichuk Wameka, dan Armando Broja. Sedangkan untuk Luton Town ada Ross Barkley, Rhys Burke, Gabriel Osso, Jordan Clark, dan Potts. Nah, kita lihat di 5 match terakhir Chelsea berhasil meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Luton Town berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Nah, secara head to head 2 match terakhir 2 tim ini bertemu, Chelsea mampu meraih 2 kali kemenangan ya momenku. Itu pun gol-golnya tidak terlalu banyak ya momenku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini handicapnya Bandar menyediakan 1/3, 2 1/2, dan 2 1/4. Untuk di over undernya Bandar menyediakan 3 3/4, 2 3/4, dan 3 1/2. Nah, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Luton Town dengan nahan 2. Untuk di over undernya kita ambil di 3/4 untuk under, prediksi skornya 1 sama. Nah, momenku kenapa di sini saya menyarankan ambil Luton Town? Karena kita lihat di 2 match pertemuan 2 tim ini, Luton Town tidak pernah mengalami kekalahan telak di atas 3 ya momenku. Jadi untuk di pertandingan ini saya yakin Luton Town mampu mengimbangi permainan dari Chelsea. Apalagi Chelsea di match-match terakhirnya buruk bermainnya ya momenku. Oke, kita masuk ke match yang keempat. Nah, di match keempat Nantes bertemu dengan Monaco. Dari segi klasemen sementaranya di sini bisa melihat Nantes berada di peringkat 16 dengan 2 pertandingan meraih 0 poin, sedangkan untuk Monaco berada di peringkat 1 dengan 2 pertandingan meraih 6 poin. Kita masuk ke statistiknya. Dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Nantes ada Alban Lafont, Nathan JJ, Fabien, dan Gorman Velian. Sedangkan untuk Monaco ada Yelan Okow, Eden Diop, Bril Embolo, dan Mohamed Salisu. Nah, dari 5 match terakhir Nantes di sini bisa melihat 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan. Sedangkan untuk Monaco berhasil meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Nah, di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir 2 tim ini bertemu, Monaco berhasil meraih 1 kali kemenangan dan di sisa 4 pertandingannya berakhir dengan seri ya menurutku. Oke, kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini handicapnya Bandar menyediakan 3/4, setengah, 1, dan 1/4. Untuk di over undernya Bandar menyediakan 2 3/4, 3 2/5, dan 3 1/4. Oke, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Nantes dengan nahan 3/4. Untuk di over under yang kita ambil di 3 untuk under, prediksi skor 1 sama. Nah, momenku kenapa di sini saya menyarankan ambil Nantes karena kita lihat secara head to headnya Nantes mampu mengimbangi permain AS Monaco dan AS Monaco hanya mampu meraih 1 kali kemenangan ya momenku. Dan secara rekor kandang Nantes tidak pernah kalah melawan Monaco ya momenku. Jadi untuk di pertandingan ini saya yakin bola nanti malam pasti bola seri. Oke momenku, itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan pilih kalian sendiri ya momenku, atau juga bisa kalian remis. Dan semoga untuk di prediksi kita ini bisa membuat Bandot menyerah ya momenku, dan kita kuras terus berangkasnya Bandot sampai habis momenku. Dan untuk di profit beruntun kita hari ini kita meledak meletup momenku. Oke momenku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi momenku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih momenku, sampai jumpa, salam mania parley.